Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, dan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman bagaimanakah cara untuk mengirimkan artikel teman-teman ke sebuah jurnal. Tentu yang pertama ya teman-teman harus memiliki tulisan yang sudah dibuat ya, eh, misalnya terkait bahasa, sastra ataupun budaya, ya. Kemudian, setelah kurang lebih artikel teman-teman ini, menjadi draft yang siap dikirimkan, ya, maka teman-teman bisa mulai mencari jurnalnya. Nah, salah satu, jurnal yang bisa kita cari telusuri melalui web Sinta, ya, Sinta Kemendikbud. Nah, di sini teman-teman bisa searching di Google dan kemudian ketika sudah masuk ke web Sinta, teman-teman bisa search ya ke bagian, eee, jurnal ya. Nah ini. Nah tentu teman-teman harus memasukkan kata kunci jurnal ya, misalkan tadi artikel teman-teman itu yang sudah dibuat tentang apa, ya tentang bahasa atau tentang pendidikan ya, maka teman-teman bisa search di sini ya, misalkan tentang bahasa, ya, tentang, apa namanya, hukum dan sebagainya ya. Nah, kita ambil bahasa, misalkan kita ketik kata language ya, atau bahasa. Nah, enter saja. Nah, kemudian di sini banyak ya pilihannya yang bisa teman-teman, eee, inginkan dan sesuai dengan tadi ya, kata kunci atau scoop itu. Dan di sini juga, berurutan ya, mulai dari peringkat 1 sampai yang terakhir peringkat 6 ya. Nah, teman-teman bisa, mulai meyakinkan diri teman-teman, kira-kira tulisan teman-teman ini, cocoknya dimasukkan ke jurnal peringkat berapa, ya. Nah, gitu, dan di sini banyak nih halamannya ya, teman-teman bisa memilih. Nah, kita ambil contoh saja, misalkan, jurnal yang akan, saya pilih adalah tentang pendidikan bahasa dan sastra gitu ya. Kita akan masuk ke sini ya, webnya bisa teman-teman klik. Nah, tuh ya. Nah, sudah masuk ke halaman webnya, maka teman-teman, sebelum mengirimkan ya, sebelum registrasi tentu teman-teman harus membaca informasi yang ada dalam jurnal ini ya, apakah, eee, apa namanya, sudah sesuai belum skupnya atau ruang lingkupnya ya, bisa dicari di sini teman-teman, skup, ya kira-kira tentang apa jurnal ini, kemudian juga, teman-teman biar tidak ragu ya, maka teman-teman juga, bisa mengetahui kira-kira berapa biaya yang harus dibayarkan untuk publikasi di jurnal ini ya. Nah, harus dipahami betul-betul ya teman-teman, jangan sampai nanti, sudah mengirimkan ternyata, eee, tidak jadi ya karena biayanya terlalu tinggi. Nah ini biayanya, 1 juta ya. Nah, kalaupun memang teman-teman, ragu ya, bisa teman-teman cari kembali ya di jurnal lainnya ya. Nah, silakan dipilih. Nah, ketika misalkan sudah yakin dan mau dan berminat ya, teman-teman mulai sebelum registrasi mulai menyesuaikan ya, tulisan teman-teman yang di Word tadi itu dengan template yang ada di jurnal ini ya. Nah, kita klik coba, ya. Nah, ini sudah diarahkan ke apa namanya, tampilan template-nya ya, teman-teman bisa milih kira-kira yang mana ya, jurnal yang akan disesuaikan, artikel yang akan disesuaikan apakah dengan template Indonesia atau Inggris ya. Nah, kita coba yang Inggris ya, misalnya kalau yang Indonesia lah. Nah, ini ya, diarahkan ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, maka harus disesuaikan ya.
Nah, kalau ada grafik ya, gambar seperti ini ya, kemudian juga bisa dilihat kira-kira referensinya menggunakan gaya atau style apa ya, tentunya ini agar sama ya dengan template ini ya. Nah, kita kembali ya teman-teman ya, ketika sudah disesuaikan maka teman-teman bisa mungkin mengetahui lagi apa kira-kira yang ingin teman-teman ketahui, misalkan mulai dari apa itu namanya, frekuensi terbitan ya, berapa kali kira-kira jurnal ini akan diterbitkan dalam, setahun, atau ke home biasanya ada ya, eee, ya. Nah ini ya, biasanya call for paper itu diterbitkan setiap Juni dan Desember ya. Nah kira-kira kalau, teman-teman targetnya kapan ya, misalkan ya bulan apa namanya, Agustus atau apa, nah, mungkin bisa dicari lagi ya yang kira-kira mungkin terdekat ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah informasi diketahui dan, artikelnya sudah disesuaikan dengan template, kita mulai, register ya, registrasi. Nah, misalkan seperti ini ya, teman-teman bisa ketikkan misalkan username-nya apa ya, dan mohon diingat ya username dan, eee, password ya, karena nanti setiap teman-teman akan mengisikan harus sama seperti ini ya. Misalkan oke, kemudian diulang ya, dan harus, sama ya. Nah ini apa ini, eee, kodenya, oke, kemudian, kata kuncinya ya, apa namanya, inisialnya, eee, nama pertamanya, nama terakhirnya, kemudian inisialnya ya. Kemudian jenis kelaminnya, afiliasinya apa ya, tuliskan ya. Nah nah kemudian, kira-kira nama ya, kemudian, afiliasi, kemudian, apa namanya, email ya, email siapa yang harus diisikan, tentunya email penulis pertama ya, email penulis pertamanya gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena kan nanti teman-teman yang penulis pertama akan, berkomunikasi dengan, pengelola jurnal ya atau berkorespondensi. Nah misalnya artikelnya ada berapa, 3 orang penulis ya. Nah maka yang harus meregistrasi yang ini biasanya ya. Nah karena dia penulis pertama dan punya, eee, akses untuk berinteraksi dengan pengelola ya. Nah, kalau ini nanti kita akan cantumkan ketika sudah melewati registrasi, gitu ya. Confirm email sama ya, tidak dan, teman-teman harus diingat bahwa email yang dicantumkan adalah email aktif. Kenapa? Karena, nanti biasanya akan ada, notifikasi ya, bahwa, artikel teman-teman itu sudah masuk ya. Nah, jadi prosesnya nanti akan diberitahu melalui email ya. Nah, kemudian, alamat. Ya, kita tuliskan saja misalkan, eee, ya, mailing address-nya, alamat, afiliasi, kemudian negara kita isikan, oke, dan kemudian tuliskan saja misalkan, fakultas. Nah, ya, nah jangan lupa ini ya, kadang-kadang sering lupa kita mencentang sebagai autor ya atau penulis ya. Kalau teman-teman tidak menyetang sebagai autor ya tidak bisa mengirimkan naskah ya, hanya bisa sebagai pembaca ya. Nah, jika sudah kita register,
ya. Oke. Nah, ya, kita save agar tidak lupa. Nah, ini artinya teman-teman sudah melewati tahap registrasi ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil dan teman-teman bisa segera mengirimkan ya artikelnya dengan mengklik New Submission. Oke, ya. Kita centang saja ya semua bagian dan ini merupakan pernyataan kita ya bahwa sebetulnya tulisan atau artikel kita ini adalah murni ya buatan dari kita sendiri, bukan merupakan milik orang lain. Kemudian ini kita isikan ya komen pertama dari untuk editor ya dari penulis misalkan ya. Kemudian kita lanjutkan ya continue. Oke, setelah sudah ya langkah kedua kita akan mengupload ya, mengupload apa itu namanya artikel kita ya. Nah tentunya yang diupload itu artikel yang sudah disesuaikan ya teman-teman ya dengan template ya dan jangan sampai salah ya mengirimkan artikelnya. Misalkan ini adanya di sebentar ya. Jadi harus diingat ya apa yang mau dikirimkan dan harus disesuaikan dengan template-nya. Nah, ya misalkan kita ambil dari artikel ini ya, artikel yang berkaitan dengan apa namanya bahasa. Oke, sebentar kita. Oh ini ya, nah ini harus di save dulu ya, kita save agar tidak sulit menemukannya ya teman-teman ya, di save dulu saja. Oke, misalkan kita taruh artikelnya di dokumen saja ya, biar mudah menemukannya. Kita simpan. Ya, oke. Nah, jadi mudah ya. Nah, kemudian kita mulai mengirimkan. Ya, ini kita cancel dulu agar merefresh. Kita pilih, tadi kita sudah taruh di My Document, ya. Maka kita cari artikelnya dengan ini ya, potensi tindak pidana. Kita kirimkan dan kita upload ya, teman-teman ya, harus diupload sebelum kita melanjutkan. Oke. Iya. Berarti sudah ya, step 2 selesai. Kita sini ya, save and continue. Atau melanjutkan ya ke tahap berikutnya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Kita sudah. Nah, ini untuk menambahkan artikel tadi ya. Oh, sorry untuk menambahkan author, add author ya. Autornya kita tambahkan tuh. Kan tadi nama Anda sudah ya sebagai penulis pertama, maka kita tambahkan penulis kedua dan seterusnya ya. Nah, misalkan namanya ya atau nama pembimbingnya, dosennya kita masukkan ya. Nah, ini ya. Oke, first name ya. Nanti kita pindahkan saja. Oke. Nah, kemudian emailnya ya.
Ini ya, kita copy saja emailnya. Jadi kan email, teman-teman sudah ya, sekarang kita tinggal menambahkan. Oke, afiliasinya jangan lupa ya, eee, sama, kita pindahkan saja. Ini ya, afiliasi kedua ya. Walaupun memang afiliasinya sama ya dituliskan ya, tetap dituliskan. Hapus. Nah, negaranya juga kita isikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini misalkan kita tulis lintik ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Udah ya, karena cuma berdua ya. Kita bisa menuliskan judulnya, title-nya ya. Nah, judulnya ini pindahkan. Oke. Kemudian abstraknya ya. Teman-teman bisa dipindahkan abstraknya. Dan apa namanya, kata kunci ya, keywordnya juga dipindahkan. Hmm, oke, oh sorry, keywordnya di atas ya, sini ya. Nah, ini agensi atau kontributornya ya, misalkan yang memberikan dana siapa ya, memberi dana. Walaupun tidak ada ya kosongkan juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah reference ya. Nah, reference ini tentunya biasanya dia menggunakan apa itu namanya, style atau gaya eh, penulisan referensi dengan apa ya. Dan itu harus disesuaikan sesuai template ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan ya, continue. Oke. Nah, sudah selesai ke tahap 4. Kalaupun memang teman-teman punya data lain ya, misalkan hasil dari record, wawancara, observasi yang menjadi sebuah lampiran bisa ditambahkan ya. Tapi atau kalaupun memang tidak ada bisa melanjutkan ya. Dan apa namanya, artikel teman-teman ini sudah masuk ya di jurnal tersebut. Kemudian selesaikan ya pengiriman dan langkah terakhir ya. Nah, sudah selesai, ini kita bisa melihat artikel teman-teman sekarang ini posisinya ada di mana ya, sedang menunggu ya untuk di apa namanya, proses lebih lanjut. Baik ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan sekian ya video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.